Sympathy for Lady Vengeance 2005 atau dikenal dengan juga Lady Vengeance adalah film drama kriminal thriller Korea Selatan tahun 2005 yang disutradarai oleh Park Chan-wook. Lady Vengeance menceritakan tentang Lee Gung-ja, seorang wanita cantik mantan narapidana yang dihukum penjara selama 13 tahun atas kejahatan yang ia sendiri tidak lakukan. Ia telah dituduh membunuh seorang anak berusia 6 tahun, Won-mu. Selepas dari tahanan, ia pun akan menuntut balik, balas dendam yang tak biasa terhadap pelaku sebenarnya, Song Sam-baek atau Mr. Baek, yang merupakan adalah seorang guru. Nyesek banget kalau kita nggak salah, tapi kita dituduh. Dan bahkan kita mendekam di penjara dalam waktu yang nggak sebentar. Nah, si Lee Gumja ini tidak membunuh ya anak kecil tersebut. Dia hanya membantu untuk menculik. Oke. Nah, kemudian kalau dia tidak mengaku kalau dia membunuh anak tersebut, maka anaknya sendiri akan dibunuh. Jadi si Mr. Beck ini ngancam. Nah, kalau lo nggak mau mengakui kalau lo membunuh, anak lo gue bunuh. Mau nggak mau dia akhirnya mengakui atau membuat sebuah pengakuan lah bahwa dia telah membunuh anak kecil tak berdosa tersebut. Sehingga kasus tersebut sangat booming pada eranya, di mana dia baru menginjak umur 19 tahun. Jadi di film Sympathy for Lady Vengeance, gore-nya nih ada, tapi menurut gua pribadi itu nggak terlalu yang berat banget loh, yang nggak bener-bener gore sampai kayak wow gitu. Masih agak soft lah ya. Bisa jadi karena pemeran utamanya ini adalah seorang wanita. Jadi masih memainkan sifat emosionalnya. Tidak hanya bermain secara logika, tetapi juga main di perasaan. Oke? Dari sinematografinya sih udah keren parah ya. Pemilihan tone warnanya juga oke. Gue senang aja ngelihat gradingan di film tersebut. Apalagi warna darah. Warna darahnya nih kayak nggak yang darah apa ya, bisa dibilang kayak yang saus tomat gitu loh, tapi kayak yang bener-bener darah, ya darah gitu, bener-bener yang banget. Apalagi cara pengambilan warna darahnya di film tersebut ya. Pace-nya itu maju mundur. Jadi kayak diceritain lah secara step by step nih karakter-karakter pendukung ya yang ada di dalam penjara sehingga menolong si karakter sentral yaitu Lee Gumja untuk membalaskan dendamnya gitu. Nah, Lee Gumja ini digambarkan sebagai cewek yang badass. Tapi di satu sisi juga dia adalah seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya. Hati nuraninya tuh masih baik. Nah, makanya di dalam penjara dia dijuluki kind heart, Gumja. Artinya Gumja yang baik hati. Karena dia suka nih menolong orang-orang yang ada di penjara. Di film tersebut banyak ditampilkan pemeran pendukungnya, bisa dibilang, yang membantu dia untuk membalaskan dendamnya. Nah, sebenarnya gue udah tebak nih, soalnya dari film, dari cara dia menolong, gue udah yakin dia pasti ada intention terhadap apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang ditolongnya. Yaitu supaya mendapat pertolongan setelah dia bebas dari penjara untuk melancarkan balas dendamnya. Jadi dia tuh menolong bukan pure dari hati. Meskipun dia menolong gitu.
Nah, karakter-karakter pemeran pendukung tersebut hanya apa ya, digali lah atau dipotret hanya secuil yang nggak terlalu spesifik gitu. Jadi kayak dibilang nanggung banget iya, tapi dibilang sedikit banget juga enggak. Jadi kayak di tengah-tengah gitu, nggak yang porsinya nggak yang pas banget gitu. Untuk digambarkan pemeran pendukung atau background nih. Ada apa sampai kenapa, karena kayak ada berkaitan satu sama lain gitu. Nah, motif pembunuhan Song Sembek ini di film itu diceritakan karena ya dia mau beli kapal pesiar. Mungkin ini terdengar menggelitik ya, jujur gue kayak, hah, mau kapal pesiar? Kayak dia ini kerja di sekolah di mana orang tua muridnya itu kayak kaya ya. Berarti secara nggak langsung gaji dia kan pasti tinggi tuh kan, gaji si Mr. Beck. Nah, kenapa dia nggak tabung ataupun buka usaha? Kan bisa sambilan, tak buka private les yang kayak di Indonesia biasanya udah ngajar sekolah buka les lagi biar tambah duit atau apa kayak bisnis dagang, tapi ini enggak, mau yacht, kapal gitu. Dan dia ini hanya mau menculik ya dan juga membunuh untuk meminta tebusan, dia memang orang tuanya kaya. Jadi abis dia udah menculik dan membunuh, misalnya udah selesai nih dari satu sekolah, pindah dia ke sekolah lain. Jadi supaya dia nggak ke gap, nggak ke busted. Yang anehnya dia pinter banget menutupi semuanya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Sama seperti Song Fembek. Akhirnya dia ketahuan, bahkan dia diadili secara keji. Nah, biasanya sebelum menghabisi nyawa anak tak bersalah, si Song Sembek ini nge-record anak-anak tersebut. Dan lebih kejinya dia menghabisi, tetapi itu beda-beda cara gitu. Misalnya anak ini gimana cara bunuhnya, jadi nggak sama. Oke? Nah, dan lebih ininya lagi, jadi setiap dia anak itu biasanya kan kayak dia tuh punya mainan tersendiri entah apa. Nah, biasanya dibuatlah di gantungan HP-nya. HP-nya tuh HP jadul kayak yang flip itu yang buka tutup. Ya bisa dibilang kayak apa ya? Motorola. Dulu juga masih ada kan kayak Nokia atau Samsung yang buka tutup ya, yang kecil gitu. Nah, di situ dia buat gantungan tiap anak-anak yang dibunuhnya. Dari anak tersebut ya, kayak misalnya ada kelereng, ada apa. Nah, kelereng ini adalah kepunyaan Wonmu, ya, anak yang dituduh nih si apa? Lee Gungja yang dituduh membunuh si Wonmu. Dan di situ ada kelerengnya merah. Makanya dia kayak, wah, kayak dia tuh sedih, emosional, tapi di satu sisi lain dia tuh ingin menghabisi nyawa si Beck, ya, Song Sembek yang guru gila menurut gue. Bisa dibilang nih endingnya membagongkan ya, plot twist banget, bahkan di luar nalar, karena jarang banget nih film kayak gini. Kan biasanya kalau orang bersalah ya udahlah kita bawa ke kantor polisi, dihukum, dibawa ke pengadilan. Ini enggak. Jadi si cewek beres Lee Gum Jae ini memanggil orang tua dari anak-anak korban yang udah tewas. Dipanggil, kemudian dibawalah ke sekolah di mana tempat dia bekerja dulu. Si ini ya, Ligum jadi tuduh ya, sekolah gitulah kayak sekolahan. Yang sekarang udah ditutup kan. Nah, akhirnya dikumpulin. Jadi kayak berunding gitu, mau diapain si Beck ini, karena dia udah disekap kan. Disekap dan diikat. Jadi dia mau nyaranin kalau gitu. Jadi kayak mereka bernegosiasi nih.
mau lapor polisi atau gimana. Kalau lapor polisi ya gitu doang, tapi si Beck masih bisa berkeliaran. Sementara kalau mereka bunuh, mereka puas gitu. Nah, akhirnya setelah diskusi panjang, ya udah. Akhirnya para orang tua setuju untuk ibarat kata menghabisi secara perlahan ya, membunuh si biadab itu secara perlahan satu persatu ya di ruangan. Jadi masuk tuh per keluarga ya. Ada yang awalnya takut, tapi karena rasa sakit karena anak dibunuh, mau nggak mau ya udah jeger jeger jeger. Jadi kayak dikasih alat untuk membunuh dan bahkan mereka punya alatnya sendiri. Ya udah masuk ke ruangan satu persatu sampai si Beck ini tewas. Oke, memang endingnya itu bener-bener keren menurut gua karena anti mainstream sih. Shout out to Park Chan Wook. Sympathy for Lady Vengeance ini adalah trilogi nih. Oke, yang film pertama itu adalah Old Boy. Yang kedua, Sympathy for Mr. Vengeance. Nah, ini yang terakhir, Lady Vengeance. Jadi itu trilogi. Nah, ceritanya itu sama temanya, balas dendam. Cuma nggak berkaitan satu sama lain. Makanya bagi kalian pencinta film thriller dengan tema revenge, kalian bisa nonton film ini. Jadi nggak harus nonton film yang pertama. Kalian bisa acak misal ketiga atau yang kedua bisa gitu. Gua suka film Sympathy for Lady Vengeance ya. Keren banget. Dari segi story, sinematografi, bahkan kemampuan akting pemeran utama. Lee Gun-ja yang caur parah. Pokoknya, bagi kalian pecinta film thriller bertema revenge, kalian wajib banget nonton trilogi dari Park Chan-wook. Sympathy for Lady Vengeance. Recommended banget. I give 8 per 10.